Roman Reigns tolak Jey Uso gabung. Cody Rhodes hianatin Kevin Owens. Reaksi Austin Theory dibanting The Rock. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns tolak Jey Uso gabung. Di SmackDown hari ini, Jimmy Uso bilang ke Roman Reigns kalau mereka butuh Jey Uso buat ngelawan The Bloodline yang baru. Jimmy dapat sambutan hangat dari penonton di Greenville, South Carolina yang teriak welcome back. Tapi, obrolannya nggak lama karena Roman Reigns muncul. Roman masuk dengan gaya khasnya dan mengajak penonton buat akui Jimmy. Dia bilang kalau dulu Bloodline emang berada di puncak, tapi sekarang dia udah nggak puas dengan posisinya di perusahaan. Jimmy langsung nyaut, bilang dia balik buat bantu Roman karena Roman butuh dia. Waktu Jimmy nyindir kalau mereka butuh tambahan bantuan, penonton langsung paham dan mulai teriak yeet. Mereka tahu Jimmy lagi ngehin soal seseorang. Tapi tanpa nyebut nama Jey, Roman cuma jawab no yeet, nunjukin dia belum yakin mau panggil Jey Uso. Segmen itu ditutup dengan Jimmy yang ingetin Roman kalau hanya Jimmy lah satu-satunya keluarga yang masih ngakuin Roman sebagai Tribal Chief. Menurut kalian, kalau bukan Jey Uso, siapa nih yang kira-kira bakal bantu Roman Reigns? Komen di bawah. Cody Rhodes hianatin Kevin Owens. Kevin Owens muncul di SmackDown hari ini ngambil headset komentator buat bahas insiden yang bikin dia diskors dari WWE karena serang Cody Rhodes. Setelah acara WWE Bad Blood 2024, fans ngerekam Kevin Owens serang Cody Rhodes tanpa alasan yang jelas. Owens sendiri tampak nggak puas dengan keputusan buat diskors. Dia muncul di SmackDown dan gangguin trends dari bintang NXT Jakara Jackson dan Lash Legend. Waktu coba masuk ring, mikrofon yang dia bawa nggak nyala, jadi dia langsung ambil headsetnya Corey Graves di meja komentator. Dia bilang situasinya konyol karena Cody Rhodes yang sebenarnya ngehianatin dia duluan. Sambil nanya apa orang-orang serius nganggap dia yang salah. Kemunculannya tiba-tiba dipotong sama Cody Rhodes yang muncul tanpa musik. Cody langsung jalan ke ring, ngelepas jaketnya dan Owens pun siap buat ngeladeni. Pas security coba misahin mereka, tiba-tiba Randy Orton muncul buat menenangkan situasi. Randy yang biasanya gak dikenal sebagai penengah, pertama bilang ke Cody buat tenang. Terus dia maju ke ring buat ngomong sama Owens. Tapi malah berakhir dengan Orton kasih elbow yang keras ke wajah Owens, bikin KO mundur kaget. Di segmen backstage setelah itu, Orton saranin Cody buat tenang dan biarin dia yang coba bicara dengan Owens. Menurut kalian, siapa nih yang sebenarnya salah? Cody Rhodes atau Kevin Owens? Komen di bawah. Reaksi Austin Theory dibanting The Rock. Di bulan September 2023, The Rock nongol di segmen bareng Pat McAfee dan Austin Theory. Dia ngebacotin Austin Theory di mic sebelum ngejatuhin dia dengan Spinebuster. Terus dia kasih People's Elbow bikin penonton histeris lihat The Rock balik lagi. Momen ini jadi salah satu yang terbaik di tahun 2023, sekaligus jadi pencapaian besar buat Austin Theory. Dalam podcast Battleground, Austin Theory cerita soal segmen ini. Mantan Mr. Money in the Bank bilang kalau itu kehormatan dan momen itu magis banget. Austin Theory cerita gimana The Rock bilang ke dia kalau mereka bakal bikin keajaiban. Dan itu jadi momen yang selalu dia ingat. Setiap momen yang aku dapat, aku benar-benar menghayati. Aku masih ingat banyak momen dengan jelas. Salah satunya ya segmen sama The Rock ini. Aku belum pernah ketemu dia sebelumnya. Beberapa teman di belakang panggung pernah ketemu dia di Performance Center atau di main roster, tapi aku belum pernah. Terus 30 menit sebelum segmen itu, aku ketemu The Rock. Dia bilang, kita bakal bikin keajaiban di luar sana. Rasakan aja momennya. Dan bener aja, ngelihat gimana penonton bereaksi ke dia, itu benar-benar magis bro. Momen itu bakal terus aku ingat. Menurut kalian, siapa lagi nih target The Rock selanjutnya di WWE? Komen di bawah. Ini momen favorit Triple H selama karirnya di WWE. Match End of an Era di WrestleMania 28 jadi salah satu pertandingan paling ikonik. Ini pas puncak masa-masa The Undertaker dan tahun kedua dia lawan Triple H. Match ini jadi penanda akhir era di wrestling, sekaligus menutup karir full-time buat mereka berdua dan Shawn Michaels yang jadi wasitnya. Triple H baru-baru ini ngobrol sama JC's World TV dan cerita soal momen favoritnya di WWE. Tanpa ragu, dia pilih match WrestleMania 28 itu karena dia ngerasa kayak menutup satu era bareng teman-temannya. Oh gas, momen favorit saya adalah match yang disebut End of an Era, kata Triple H. Sama The Undertaker dan Shawn Michaels, kami semua berdiri di ujung panggung setelah WrestleMania.
rasanya benar-benar seperti menutup satu era. Sebagai teman, dan dengan respect yang kami punya satu sama lain, bisa berbagi momen itu adalah salah satu favorit di karir saya. Menurut kalian, apakah pertandingan Triple H versus Undertaker di WrestleMania 28 itu yang terbaik sepanjang masa? Komen di bawah. CM Punk ingin jadi pemimpin di NXT. CM Punk selalu terkesan tiap kali dia mampir ke WWE Performance Center. Sampai-sampai dia ngerasa kayak tetua di sana. Sejak balik lagi tahun 2023, mantan juara WWE ini mulai sering terlibat di belakang layar NXT. Dia sering muncul di acara itu, terakhir jadi wasit spesial buat pertandingan NXT Championship antara Ethan Page dan Drake Williams. Selain itu, CM Punk juga kerja bareng sama Shawn Michaels di balik kamera buat belajar gimana acara ini diproduksi. Tapi, setiap kali dia mampir, dia masih aja kagum sama fasilitas di WWE Performance Center. Dalam obrolannya di No Contest Wrestling, dia cerita betapa megahnya tempat itu. CM Punk sampai bilang kalau WWE Performance Center itu kayak Disney World buat atlet dan mirip kampus. Makanya dia suka banget datang ke sana. Mungkin itu alasan kenapa dia sering banget muncul di NXT tahun ini. NXT itu cara mereka set up kayak program olahraga di kampus, kata CM Punk. Mereka punya segalanya di satu tempat dan ada AC-nya. Itu yang selalu aku perhatiin. Aku masuk ke sana dan semua orang senang lihat aku dan aku juga senang ada di sana. Aku selalu bilang, mereka punya 6 ring, terapi fisik, pijat, semuanya kamu butuhin ada di sini. Rasanya kayak di kampus. Kamu bisa lihat anak-anak rebahan pakai sepatu Normatec, ada yang lagi di terapi, ada yang di dry needling, ada yang lagi rehab ACL. Mereka punya semua yang dibutuhin buat jadi yang terbaik. Ada gym, banyak gym, semuanya ada. Buatku, ini Disney World buat atlet, makanya aku suka ke sana. Menurut kalian, apakah CM Punk akan gantikan posisi Shawn Michaels di NXT di masa depan? Komen di bawah. Tanggapan Nia Jax ke perbandingan bookingan Triple H dan Vince McMahon. Triple H, juara WWE 14 kali ini ambil alih perusahaan pada bulan Juli 2022 setelah Vince McMahon pensiun. Dia juga bawa Nia Jax kembali yang sekarang berhasil banget jadi juara WWE Women's Championship. Nia Jax ngobrol di Busted Open Radio dan cerita gimana Triple H ngelihat potensinya dan ngasih dia lebih banyak kesempatan dibanding sebelumnya. Nia Jax juga memuji bookingan dari Triple H, dia merasa dapat bookingnya lebih bagus dari sebelumnya. Aku merasa ini benar-benar era yang berbeda, kata Nia Jax. Triple H yang sekarang ngatur, dia yang hire aku, dia lihat banyak hal dalam diriku dan aku merasa sekarang dia benar-benar percaya sama aku dan ngasih aku kebebasan buat lakuin apa yang aku mau di ring. Aku tahu aku lagi tampil maksimal dan bakal terus berkembang. Awalnya tuh rasanya kayak, aku benci ini. Tapi aku tetap nonton, selalu ngirim pesan ke teman-teman, nonton match-match, nonton storyline, dan ngeliat TV yang naik daun di NXT. Jadi aku jelas kangen. Sekali kamu punya passion di wrestling, itu nggak bakal hilang. Menurut kalian, apakah itu keputusan Triple H yang bagus membawa kembali Nia Jax ke WWE? Komen di bawah. WWE sempat bingung dengan Bronson Reed. Mantan juara NXT North American, Bronson Reed sempat dipecat di bulan Agustus 2021. Di tengah banyaknya bintang WWE yang juga dilepas. Tapi, dia kembali ke WWE pada bulan Desember 2022 setelah Triple H ambil alih perusahaan. Saat dia kembali, dia bantu The Miz menang lawan Dexter Lumis. Sayangnya, comeback-nya kurang greget dan butuh waktu buat dia benar-benar menonjol di main roster. Bronson Reed ngobrol di Inside with Chris Van Vliet cerita tentang balik ke WWE di tahun 2022. Dia bilang WWE sempat bingung mau pakai dia gimana, tapi dia tetap bersyukur bisa tampil di TV buat ngebangun nama. Dia bandingin debutnya di TNA waktu dia langsung nyerang Josh Alexander, bikin namanya langsung dianggap ancaman. Ada saatnya kayak gitu, mereka rekrut aku lagi tapi masih bingung mau ngapain. Jadi mereka asal masukin aja biar muncul di TV dulu dan mulai ngebangun. Tapi, cara terbaik adalah dengan bikin dampak, katanya. Waktu di TNA, aku langsung serang Josh Alexander di debutku. Cuma kasih dia 3 tsunami. Tapi cukup buat orang mikir, wow, orang ini langsung jadi ancaman. Harusnya aku debut di WWE dengan cara seperti itu. Menurut kalian, apakah Bronson Reed bisa menjadi WWE Champion suatu saat? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.